Warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat berbondong-bondong membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagih PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata, warga ditagih sebesar Rp800.000 hingga Rp2 juta. Diduga ada pihak yang mencuri lebih dari 400 data pribadi warga untuk dijadikan jaminan pinjaman. Cuman data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke bank Emo. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Padahal ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, berjanji nggak pernah. Mulanya yang pertama tahu Bu Ayu dikasih tahu sama saudara bahwa masuk ke di Bank Emo tersebar. Oh, Bu Ayu ada di Bank Emo, padahal diklarifikasi Bu Ayu pinjam ke Bank Emo enggak, saya nggak pernah pinjam. Bu Ayu asal cenah kakaknya kok bisa tersebar, dari siapa itu kakak? Kami nggak tahu. Bu, rata-rata berapa pinjamannya, Bu? Beragam, ada 850, ada yang 2 juta, nggak tahu. Sementara itu, pihak desa telah melakukan pendataan usai menerima informasi warganya mendadak ditagih pinjaman fiktif. Hasilnya, 400 lebih warga dari 6 RW menjadi korban. Ada di data PNM, pinjaman PNM, dia tidak merasa meminjam. Jumlahnya berapa, Bu? Jumlahnya yang sudah masuk ke desa ada 407 orang. Itu tersebar di berapa RW, Bu? Di 6 RW. Terus sekarang dari langkah dari desa sendiri seperti apa? Ya, desa menghadirkan dari pihak PNM-nya sama Pak RT Pak RW untuk mengklarifikasi tentang kejadian yang ada di masyarakat ini. Saat ini, PNM Cabang Garut memverifikasi untuk memastikan warga yang menjadi korban atau tidak. PNM Cabang Garut juga belum bisa memastikan nilai kerugian sebab pemeriksaan masih berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, warga yang ditagih utang fiktif sudah melayangkan laporan ke Polres Garut. Selain mediasi dengan pihak PT Permodalan Nasional Madani, bagaimana kelanjutannya dari kepolisian? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Garut, Bapak AKP Denny Nurcahyadi. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Pak Denny, hingga saat ini laporan warga sendiri seperti apa? Apakah sudah ada laporan resmikah dan sudah ada berapa, Pak Denny? Ya, dapat kami jelaskan sampai pagi hari ini dari pihak warga masyarakat desa sana maupun pihak PMM sampai saat ini belum melaporkan kepada kami, Satreskrim Polres Garut. Oke, jadi belum ada yang secara resmi melaporkan adanya entah ini penipuan kah atau penyalahgunaan data gitu, belum ada sama sekali. Dari PNM sendiri, apakah melaporkan kasus ini juga tidak ada ya Pak Denny? Ya, sampai hari ini dari PNM pun masih belum melakukan pelaporan secara resmi kepada kami karena mereka masih melakukan verifikasi data. Oke, nah dari identifikasi kepolisian sendiri apa yang terjadi di sini sebenarnya Pak Denny? Karena kalau memang ada penipuan kah atau penyalahgunaan yang melibatkan uang, tentu saja ini kan memang tidak menunggu laporan atau aduan begitu Pak Denny. Apa yang dilakukan oleh kepolisian sampai sejauh ini? Ya, sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap kejadian yang menjadi atensi publik di Kabupaten Garut ini. Kemudian kami masih hanya proses pendalaman, Pak. Karena sampai saat ini yang seperti kita ketahui adalah dari masyarakat pun sama pihak PNM masih belum melakukan laporan secara resmi kepada kami, dan karena mereka masih melakukan proses verifikasi. Oke, apakah harus ada laporan dulu Pak? Ya, sebenarnya kami bertindak sekarang saat ini sudah melakukan pernah juga, tapi masih proses pendalaman saja. Tapi kan ketika kita mau melakukan proses lebih dalam lagi, yaitu proses penyelidikan maupun penyidikan, harus ada laporan secara resmi ke kami. Gitu. Untuk pengetahuan warga
pendalamannya dalam bentuk apa Pak? Apakah sudah berbicara dengan warga kah atau mungkin dengan PNM kah? Oh, sampai saat ini kita sudah melakukan klarifikasi terhadap warga yang menjadi korban, kemudian pihak dari PNM sendiri kami sudah koordinasi, Pak. Dan Dari awal. dan sejauh ini dari berdasarkan data tersebut, apakah dari polisi mendeteksi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan di sini? Ya, dari yang berita yang di media ramai adalah sebanyak 407 orang yang menjadi korban dari akibat ini, tetapi selama 2 hari kemarin pihak PNM sudah melakukan klarifikasi, Pak. Oke. Sebanyak 299 orang yang lolos verifikasi. Dan sampai saat ini masih ada sekitar 108 orang lagi yang belum lulus verifikasi, Pak. Oke. Nah, untuk PNM-nya sendiri apakah memang cabang PNM atau Mekar Desa? Ini ada beberapa informasi yang kita dapatkan gitu. Apa PNM Mekar Desa yaitu pinjol atau pinjaman online atau sebuah bank desa? Lembaga pembiayaan lembaga kemarin BO, lembaga pembiayaan itu. Apa? Bisa diulangi, Pak? Putus-putus? Ya, ini sebenarnya PNM-nya apakah benar cabang PNM? Apakah ini berupa pinjol atau bank desa sebenarnya, Pak? Bank pinjol, Pak. Oke, Mekar Desa itu benar namanya, Pak ya? Lembaga pembiayaan mikro. Lembaga pembiayaan mikro, Pak. Oh, oke, memang berarti untuk pinjaman gitu ya. Ya. Nah, pinjamannya apakah diketahui Pak? Hanya online kah atau memang datang fisik kah? Tidak. Jadi ini fisik, Pak. Bukan online sama sekali, Pak. Oh tidak, bukan online sama sekali? Bukan online sama sekali. Ini fisik, Pak. Oke, berarti pengajuan pinjaman pun memang tidak bisa hanya melalui online gitu ya Pak? Memang di sini bukan melalui online, Bapak. Oke, nah dari pemeriksaan warga yang mengaku namanya maupun datanya dicatut, ini sebagai peminjam atau penjamin atau bagaimana status mereka Pak yang sudah diketahui sejauh ini? Yang sudah tercatat data lolos verifikasi sampai hari ini adalah 299 orang, Pak. Data tersebut merupakan data peminjam. Oke. Yang digunakan. Ada ininya tidak ya Pak? Ada mungkin tanda terima uangnya kah? Kalau tadi memang tidak online kan mungkin ada uang fisik kah yang diberikan? Atau bukti transaksi kah? Ada tidak Pak? Tidak ada sama sekali, Pak. Makanya warga tersebut merasa mengeluhkan karena mereka tidak merasa meminjam uang sedikit pun, maka kemudian mereka ditagih. Gitu. Oke, kalau dari PNM sendiri apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengklarifikasi hal ini kepada PNM Pak? Dari KMM sendiri masih melakukan klarifikasi data, Pak. Karena dari sebanyak 407 ini kan membutuhkan waktu, Pak. Makanya selama 2 hari ini dari pihak PNM sudah melakukan klarifikasi data sebanyak 299 orang. Oke, apakah juga PNM sempat menyatakan akan mencoba mungkin dari dalam, meneliti dari dalam apakah ada keterlibatan orang dalam kah atau kesalahan dari dalam PNM sendiri? Nah, itu masih didalami oleh pihak PNM. Sejauh apa dari kepolisian mencurigai adanya kebocoran data Pak? Karena tadi juga ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka tidak mengerti bagaimana kartu keluarga mereka bisa dipergunakan padahal mereka tidak merasa memberikan begitu. Apakah ada terdeteksi kebocoran data di sini? Nah, ini masih kami dalami, Bapak. Nanti ketika kami sudah memproses lebih dalam lagi, kita akan segera memberitahu. Nah, penagihan terhadap warga sendiri apakah masih berlangsung, Pak Denny? Sampai saat ini sudah tidak sementara, Pak. Sementara masih dihentikan dulu, Pak. Okay. Dalam proses verifikasi gitu. Berarti selama proses verifikasi ini warga tidak ditagih lagi begitu ya? Sementara masih dihentikan, Pak. Sebelum. Oke. Nah, Pak Denny ada tidak informasi totalnya berapa kira-kira dari seluruh pinjaman ini? Kalau total masih dirinci oleh pihak PNM, Pak, maka sampai saat ini juga PNM masih belum. Karena masih akan melanjutkan data verifikasi dulu sebanyak 108 orang itu, Bapak.
Nanti ketika selesai total semua 407 baru akan dijelaskan lebih lanjut Pak. Apakah ada rentang waktu yang diberikan oleh mereka Pak? Kemungkinan sehari 2 hari ini verifikasi sudah beres Pak. Oke, nah sekali lagi kalau memang ada mungkin pidana atau mungkin pelanggaran yang dilakukan di sini, tentu kepolisian akan masuk. Nah, bagaimana warga bisa merasa terjamin bahwa ini akan bisa diselesaikan? Karena saya yakin yang resah ini bukan cuma satu desa ini Pak, ini bisa terjadi pada desa manapun kalau memang ternyata ini dilakukan mungkin secara online kah atau oknum tidak bertanggung jawab di luar desa dan di luar PNM, ini kan bisa menjadi siapapun menjadi korban, sehingga menjadi penting Pak bagi kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Nah, apakah dari kepolisian sendiri targetnya apakah bisa menemukan permasalahannya apa? Ya, kami dari Polres Garut telah membuka posko pengaduan terkait korban PNM. Apabila korban ingin mengadu, datang ke Polres Garut maupun ke Polsek Tarogong Kidul. Gitu, makanya ketika sudah ada pengaduan secara resmi, kami baru akan menindak secara lebih dalam Pak, proses penyelidikan maupun penyidikan. Tapi harus ada aduan ya Pak ya? Harus ada aduan Pak, karena sampai saat ini kami masih menunggu dan kami masih pendalaman sendiri Pak terhadap korban-korban itu. Oke, mungkin ada himbauan kepada warga Pak Denny? Nah, himbauannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut, tidak sengaja memberikan identitas diri sendiri kepada orang lain, siapapun itu. Lebih berhati-hati apabila kita ingin mengirim identitas diri sendiri. Yang kedua adalah tidak meminjam pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Kita tunggu bagaimana pendalaman oleh kepolisian. Tentunya seperti saya katakan tadi, sebenarnya ini yang menyaksikan bukan hanya warga Garut, tentunya warga Indonesia juga menyaksikan karena ingin ini bisa terselesaikan, bisa diketahui, jangan sampai terjadi di lokasi lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas KBP Denny Nur Cahyadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak.